menjelaskan mengenai materi lanjutan yang lalu, yaitu mengenai riset pasar online dan riset pasar pesaing. Ada beberapa materi yang harus kalian pahami, maka silakan simak video berikut ini dan pahami dengan baik. Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan dan selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video yang Ibu buat. Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, dan juga jika kalian menyukai video Ibu, klik like. Terima kasih. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materi untuk riset pemasaran. Tentunya kalian telah mengetahui definisi dari marketing riset. Berikut adalah penjelasannya. Tujuan utama dari adanya marketing riset yaitu adalah mengevaluasi segala macam aksi dalam kegiatan pemasaran yang berhubungan dengan konsumen, pelanggan, ataupun masyarakat dengan pihak pemasar, memberikan informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun mendefinisikan segala macam permasalahan yang ada dalam dunia pemasaran. Dengan data tersebut, maka akan diberikannya segala macam perbaikan ataupun akan dicari jalan keluar untuk mengevaluasi segala macam permasalahan yang ada di dunia pemasaran. Selanjutnya kita bisa melihat ada 3 peran fungsional riset pemasaran, yaitu dalam fungsi deskriptif, dalam fungsi diagnostik, ataupun dalam fungsi prediktif. Ibu langsung memberikan contoh dalam fungsi deskriptif. Contohnya, Ibu menyatakan bahwa Ibu merasa tidak puas dengan produk A, B, C. Misal, dari segi kemasan yang tidak menarik atau kurang menarik minat konsumen. Maka selanjutnya, fungsi dari riset pemasaran adalah menganalisis berapa banyak orang yang merasa tidak puas dengan kemasan yang ada pada produk ABC. Sehingga akan dikumpulkannya data dari semua konsumen yang tidak menyukai produk ABC dari segi kemasan. Selanjutnya naik di fungsi diagnostik, di mana ketika data tersebut sudah terkumpul, maka akan dilakukannya sebuah tindakan atau evaluasi dari riset pemasaran ataupun perusahaan tersebut. Begitupun juga fungsi dari prediktif, yaitu adalah meramal apakah produk tersebut di masa yang akan datang akan tetap bertahan di masyarakat dengan kondisi perbaikan yang telah ia lakukan dari segi kemasan. Selanjutnya kita masuk ke dalam riset pasar. Dalam riset pasar ini kita bisa melakukan berbagai survei yang akan menghasilkan data tentang hal-hal di bawah ini. Contohnya, apa saja jenis produk yang ada pada produk, contoh produk A, B, C. Kemudian kita juga dapat mengetahui berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam sekali produksi, ataupun bagaimana sistem pemasarannya. Juga kita juga dapat mengetahui bagaimana sistem distribusi dari produk tersebut, ataupun spesifikasi produk yang ada, ataupun apa keunggulan dan kekurangan yang ada pada produk tersebut. Sehingga survei pemasaran dalam riset pasar dapat berfungsi untuk memajukan usaha kita ataupun mengevaluasi berbagai kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada produk yang kita miliki dari sudut pandang konsumen. Selanjutnya ada metode riset bisnis yang umum dipakai. Yang pertama ada metode studi kasus, kemudian ada lagi metode survei, ataupun ada metode pengembangan dan metode tindak lanjut, dan yang terakhir adalah metode isi ataupun konten. Untuk menyusun strategi pasar, maka kita harus mengembangkan daya saing dari seorang produsen dengan produsen yang lainnya. Kemudian kita juga harus memiliki banyak pengalaman untuk menciptakan daya saing ataupun untuk menawarkan harga produk yang kompetitif. Dan yang terakhir, kita harus merasa perlu bahwa pemasaran itu harus menghubungkan seorang produsen dengan konsumen ataupun masyarakat dalam lingkup di dalamnya yang akan terus memaksimalkan usaha kita dan terus memajukan usaha kita jika konsumen merasa puas. Sedikit tinjauan kita mengenai 9 ramuan yang ada pada Google. Untuk mengetahui pasar dan produk,
kita bisa men-search atau mencari di google.co.id, Google Trend, ataupun di Google AdWords Keyword Tool. Selanjutnya, untuk mengetahui kekuatan kompetitor, kita bisa men-search atau mencari di Alexa, PageRank, ataupun di Backlink. Dan kuncinya yaitu adalah kita harus bisa membuat website maupun dalam bentuk WordPress, blog detik, ataupun blogspot. Jangan lupa untuk terus mempelajari AdWords ataupun keyword yang ada pada produk kita. Karena kunci utama dari pemasaran yaitu adalah memasarkan branding ataupun merek yang akan kita jual. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan tentang beberapa pertanyaan atau contoh pertanyaan dari kuesioner dari survei pasar. Berikut adalah beberapa pertanyaannya. Silahkan perhatikan baik-baik. Pertemuan selanjutnya, kalian akan diminta untuk membuat survei menggunakan kuesioner di Google Form. Maka kalian harus terus semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.